Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Hari ini saya akan lanjutkan pembahasan untuk materi analisa saham untuk periode tanggal 23 sampai dengan 27 Mei 2022. Di video terakhir itu, di video part 4, terakhir saya upload itu kemarin malam. Jadi hari ini saya lanjutkan lagi untuk part berikutnya untuk periode minggu depan ya. Jadi untuk saham yang pertama yang saya bahas hari ini adalah GZCO. Wah, kemarin ini salah satu saham yang transaksinya sangat menarik dan kemarin pergerakannya cukup bagus ya kemarin di penutupan hari Jumat. Dan GZCO ini menguat 18,56% untuk penutupannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah minggu depan dia akan lanjut atau dia akan koreksi dulu? Jadi coba kita analisa ya untuk GZCO. Jadi GZCO ini kita bisa lihat dari mulai bulan Februari ini mulai naik, dan setiap kenaikannya juga cukup tinggi ya, bisa sampai dengan arah, kadang-kadang sampai arah terus turun lagi, arah lagi. Jadi saham ini pergerakannya cukup cukup cepat naik. Jadi kita lihat dulu kira-kira weekly-nya, karena terakhir penutupan weekly. Nah, ini menarik. GZCO ini penutupan untuk minggunya dia berhasil breakout. GZCO berhasil breakout untuk weekly di atas 224. Coba kita cek monthly-nya. Nah, monthly-nya belum nih. Monthly-nya itu monthly sebetulnya di sini dia sudah berhasil menguat kembali. Tapi masih ada satu resisten lagi untuk high monthly bulan kemarin di harga 248. Kita masuk ke daily-nya. Nah, berarti tantangannya minggu depan untuk GZCO, apakah dia bisa berhasil menembus 248? Nah, resisten terdekatnya adalah di sini untuk daily-nya. Nah, kalau dia besok bisa berada di atas 232 dan kita bisa lihat kira-kira pergerakannya, transaksinya juga kembali menguat, boleh ini kita ambil posisi kalau misalkan kita masih dapat harga di bawah. Tapi ini saham biasanya GZCO ini dari pagi dia sudah mulai jalan. Nah, kalau pagi dia jalan, tunggu dulu ketika dia ada penurunan sampai ada koreksi, ibaratnya jadi tunggu ada yang take profit, yang para scalper lah, atau yang mungkin yang hari Jumat masih hold untuk minggu depan, berharap masih ada lanjutan kenaikan. Jadi boleh dipantau nih. Tapi kalau ngelihat kebiasaannya, kita lihat kebiasaannya GZCO. Kalau dia sudah naik tinggi, biasanya suka ada koreksi dulu nih. Beberapa kali naik 15%, besoknya koreksi. Ini naik 13%, besoknya koreksi. Begitu juga ini, naik 12%, besoknya koreksi. Nah, di sini juga naik, koreksi, open sama dengan low. Jadi GZCO ini punya, kalau bisa dibilang karakteristiknya setiap habis naik besoknya dia koreksi. Jadi buat teman-teman yang wah ketinggalan nih GZCO, nggak ada yang ketinggalan. Jadi kalau mau masuk ini, saran saya besok lihat dulu di hari Senin minggu depan, lihat dulu apakah dia langsung naik. Takutnya kejadiannya seperti ini. Tunggu sampai sedikit, paling tidak kita lihat pergerakannya apakah mulai tenang di jam-jam 9.30 atau jam 10, baru kita boleh masuk. Targetnya di berapa sih sebetulnya GZCO? Coba kita cek ya. Dia tertingginya ada di, nah sebetulnya secara monthly dia udah mau deket-deket targetnya juga nih. Coba kita cek ini, kita pakai yang high-nya aja ya.
high di sini itu di harga 327. Kalau yang ini harga close tertinggi, dan ini adalah ATH-nya dia. $338. Oke. Nah, jadi untuk GZCO ini apakah dia akan lanjut ke atas? Bisa jadi kalau ngelihat trennya. Tapi untuk mencegah kita masuk malah dapatnya portfolio kita malah merah, sebaiknya lihat kebiasaannya dulu ya. Karena kan beberapa saham punya karakteristik masing-masing nih. Ada yang dia hobinya sideways, ntar jalan naik 2 hari 3 hari terus dia sideways lagi, ada yang kayak gitu. Ada yang kalau naik terus, ada yang turun terus. Nah, ini untuk GCCO kalau diperhatikan dia habis naik biasanya suka koreksi. Nah, ini mesti hati-hati. Kecuali kalau misalkan besok dia tiba-tiba kuat terus antara perbandingan antara bid dan offernya jauh, misalkan di bidnya jauh lebih besar, boleh juga ambil posisi gitu. Selama dia selama harga kanan itu masih dibeli. Itu. Jadi untuk GZCO masih boleh diperhatikan. Kalau yang sudah masuk kemarin selamat. Oke. Lalu kita lanjut ke LSIP. Nah, LSIP kembali menguat 3,61%, dan kita lihat targetnya ada di harga 1.535. Apakah dia bisa sana? Karena sebelumnya dia kan sempat naik, terus dia berusaha naik, terus koreksi lagi. Nah, di sini berhasil rebound nih. Di sini ada area support kuat di sini. Di harga ini supportnya nih. Support kuat ada di sini di 1.325. Nah, besok kalau mau masuk gimana? Kalau masuk LSIP ya di atasnya harga close. Kalau bisa dapat di harga atasnya close, terus lebih bagus dia closing di atas high-nya, itu akan lebih bagus, potensinya akan lebih besar untuk mencapai targetnya di 15.35. Nah, kalau misalkan besok tiba-tiba di minggu depan dia naik 10% misalkan itu, atau 7% deh, dia berhasil close di atasnya 15.35, 1.535, kemungkinan besar dia akan lanjut rally-nya dia. Coba kita lihat ya weekly-nya. Nah, dia sudah enggak, masih ternyata monthly masih ada harga atasnya lagi ya. Nah, ini cukup menarik kalau menurut saya kalau dari sisi monthly ya. Kalau monthly ini kalau saya perhatikan ini menarik untuk LSIP. Coba saya ambil untuk monthly price-nya, dia ada di harga close ini 14.85. Nah, kalau dia bisa breakout 14.85 itu ada di sini. Oh ya, terlihat sekali memang ada area yang cukup kuat di sini nih. Nah, kalau dia bisa close di atas ini, maksudnya di harga ini, coba saya kalau pakai mandi jadi jauh. Nah, di sini dia tadi. Nah, 14.85. Kalau dia bisa close di sini, kemungkinan besar saham ini akan rally. Karena kalau kita lihat monthly-nya ini, kalau kita lihat monthly-nya ini, dia sudah mau mengarah ke atas lagi. Mungkin target terdekatnya secara monthly itu ada di harga sekitar 1830. Kalau dia berhasil lagi bisa lanjut ke harga 2000-an ya, di harga 2400.
Nah, kalau bisa sampai ke close tertingginya dia di 2925 dan ATH-nya itu ada di 3150. Nah, ini kalau dia berhasil breakout yang saya sebutkan tadi di harga 1485, di area harga ini, di atas harga ini akan sangat menarik. Ini sangat-sangat boleh diperhatikan, dan juga saya bisa boleh dikatakan saya akan merekomendasikan untuk saham ini. Jadi untuk LSIP boleh kalau yang belum punya, karena ini mulai menarik. Karena secara weekly ya, secara daily, dia areanya di sini aja nih, naik sampai di harga ini dia turun, di area harga ini lagi dia turun, di rentang harga ini lagi dia turun lagi, naik turun. Nah, dia mau mencoba nih. Nah, kalau bisa close di atas ini akan lebih menarik, dengan catatan tidak ada tekanan lagi dari atas. Kalau misalkan masih ada tekanan, jadi saran saya kalau untuk misalkan besok kita ambil posisi ya di sini di 1485, atau kita bisa beli di atas 1835 deh, katakanlah di atas 1435 kita beli di sini. Terus kita hold misalkan 2 atau 3 hari, misalkan dia berhasil breakout nih. Nah ya, kalau dia berhasil breakout, saran saya kalau yang belum punya jangan beli dulu, karena ini memang area terkuat, area resisten terkuatnya untuk LSIP. Takutnya udah sampai atas dia turun lagi, kembali lagi, dan terus aja. Kecuali setelah breakout di hari berikutnya dia lanjut lagi, nah itu boleh diperhatikan untuk ambil posisi seperti itu. Oke, untuk LSIP. Nah, coba kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu SSMS. Nah, SSMS dia juga hampir sempat menembus targetnya, dia sempat tembus. Ini udah sempat kita bahas ya kemarin di hari Kamis. Ternyata SSMS ini sempat tembus 1195. Dia high-nya itu tertinggi kemarin di hari Jumat itu ada di 1205. Sayangnya dia nggak berhasil close di atas 1195. Nah, apakah masih ada potensi lagi untuk naik? Bisa jadi, tapi kita lihat lagi. Kalau misalkan dia masih bisa close di atas 1180, ini masih boleh diperhatikan. Akan lebih baik lagi kalau dia bisa close di atas 1195. Coba kita weekly-nya. Nah, jadi untuk SSMS pun hampir mirip ya dengan LSIP. Weekly-nya sampai di area ini kembali turun, weekly-nya kembali. Nah, ini untuk weekly-nya coba kita cek berapa sih harga dia kalau misalkan untuk breakout-nya di 1240 itu ada. Apakah dia akan bisa mencapai ini? Nah, di sini juga ada target lagi harga untuk daily-nya. Kalau dia bisa tembus ini dan bisa tembus 1300 akan lebih bagus lagi. 1300 ternyata yang target di minggu pertama bulan Januari, harga close tertinggi. Nah, ini akan sangat menarik nih. Jadi baiknya gimana? Mau tunggu di atas 1300 aja atau gimana? Boleh. Kalau mau lebih aman, misalkan dia tembus 1300, tunggu koreksi dulu, masuk, atau berani ambil keputusan masuk aja. Weekly-nya ada breakout. Nah, coba kita lihat mandinya dulu. Kita lihat mandinya. Mandi juga menarik. Mandi juga menarik karena dia sudah bisa dibilang harganya sudah di sini murah, mulai berangsur naik. Kalau berhasil breakout ya targetnya, kalau untuk kita bicara target monthly itu bisa di harga 1790. Lalu ada lagi target di area ini di harga 1900 sampai dengan close tertingginya, harga close tertinggi di 2350, dan ini adalah all time high-nya dia ada di
2425. Ini masih menarik. Jadi kalau misalkan ya udah kita ambil posisi aja dulu deh. Misalkan besok dia mulai bergerak naik lagi di atas 11, mudah-mudahan dia bisa close di atas 1180. Akan lebih bagus lagi dia bisa close di rentang harga ini. Dia bisa close di area ini. Jadi masih di bawah 1240. Ya paling nggak dia close di 1210. Itu akan bagus banget. Dan bisa close misalkan dengan high sama dengan close. Ini cakep. Ini boleh diperhatikan untuk SSMS. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Ali. Nah, ini kemarin saya sudah bahas kan di sini kan. Ali besok boleh diperhatikan. Ternyata kejadian Ali naik 5%. Nah, apakah dia akan melanjutkan perjalanannya menembus 13.150? Kalau dia bisa tembus, ini juga boleh diperhatikan lagi. Karena berarti dia sudah tembus target atau price action dari saat ini di area ini. Kalau misalkan tembus berarti dia akan ada target lanjutannya. Coba kita lihat monthly-nya ya. Tuh. Masih ada. Jadi untuk saham-saham sawit ini sepertinya akan menarik di minggu depan kalau misalkan memang sesuai dengan jalan cerita analisa saya. Jadi apakah minggu depan akan menjadi minggunya sawit di mana minyak goreng yang masih mahal? Mari kita lihat ya. Nanti kita apakah analisa yang saya sampaikan ini bisa sesuai dengan perjalanannya atau dengan cita-citanya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BWPT. BWPT ini sempat breakout sebetulnya di tanggal 14 Februari. Wah, di sini ada dua tiang tinggi nih, di tanggal 16 dan di tanggal 22. Ini open sama dengan high, terus diguyur ke bawah 2 hari. Ini ada apa? Saya nggak tahu. Ini secara misalkan mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang beli di sini masuk terus targetnya dinaikkan, misalkan targetnya taruh 5% deh, misalkan atau 10% atau 12, misalkan 12% tuh. Taruh target di sini misalkan. Tiba-tiba pagi dijual begini udah otomatis harusnya sudah harus kejual gitu. Atau misalkan pagi-pagi sebelumnya saya mau jualan di atas deh. Ini udah naik berapa hari saya juga mau jualan di atas. Taruh harga di sini. Ini bisa langsung kena karena langsung ada yang ambil di harga itu. Gitu. Dia sempat open di sini berarti udah ada yang ambil langsung diturunin lagi seperti itu. Nah ini kalau dilihat berarti di harga 81 ini BWPT ini adalah area terkuatnya dia, baik area resisten atau dia menjadi area support. Karena ketika jadi support ditembus dia berhasil naik dan ditembus ke bawah dia akan turun. Nah ini boleh diperhatikan. Saran saya kalau untuk BWPT tunggu dia di atas harga 81. Nah, kalau misalkan dia close di atas 81 atau misalkan di 82, boleh ambil posisi kalau untuk saran saya ya. Ini untuk BWPT. Ya, coba kita lihat weekly-nya masih kurang bagus untuk BWPT. Coba kita lihat monthly-nya. Ini monthly. Kalau secara monthly ini sudah di bawah banget ya. Kita lihat BWPT untuk harga close tertingginya itu ada di harga 1650. Akankah saham ini kembali ke harga tertingginya di harga ini high-nya sempat menyentuh 1790. Apakah dia mampu kembali? Mungkin saja, tapi kita nggak tahu kapan ya gitu.
Misalkan dia tiba-tiba besok berhasil breakout di sini, berhasil tembus area ini, area terkuat saat ini. Sorry. Nah, kan dia berhasil tembus area terkuat saat ini itu, dan sekarang ini close di sini nih. Nah, ini kelihatan sekali memang ada resisten area ini. Dia close di sini, turun, coba lagi, dia turun lagi, nggak mampu. Lalu di sini di harga 94. Nah, kalau bisa tembus lagi 94, ada harga kuat lagi di sini nih, kelihatan sekali 98. Dan di harga close terakhir ini dia di harga sini, itu di harga 101. Nah, kalau BWPT berhasil tembus harga 101 dan bisa lanjut lagi, atau dia berhasil menembus resistance di harga close ini, ini baru menarik. Kemungkinan besar dia akan lanjut ke atas, akan ada gitu, bisa sampai ke harga asalnya mungkin ya, kalau bisa tembus area-area selanjutnya. Karena mengingat ini downtrendnya sudah cukup lama ini, dari 2012 dia mulai turun di sini, sempat rebound, dia turun lagi 2013, naik rebound, naik selama 1 tahun, 2014 akhir mulai turun, terus turun sampai saat ini. Apakah akan kembali menguat? Kita lihat nanti ke depannya. Saham ini akan menjadi masih punya potensi untuk kembali ke harga asalnya. Ya, kita lihat, karena tantangannya akan banyak sekali untuk BWPT ini. Banyak sekali support resistennya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, SIMP. Nah, ini juga saya sempat buat trendline waktu itu. Di sini berhasil ditembus, dia naik. Saya hapus dulu. SIMP hampir mirip ya bentuk-bentuk chartnya ya dengan saham-saham yang lain ya. Nah, SIMP juga begitu. Dia sampai harga di sini tertahan, nggak bisa lanjut, turun. Nah, di sini dia sempat turun ya. Ini udah di break ya. Harga di sini udah break, berarti targetnya dia adalah di ke harga 540. Bisa, apakah dia berhasil confirm untuk tembus di atasnya atau akan kembali lagi ke bawah, seperti itu untuk SIMP. Kalau mau masuk di harga berapa? Kalau misalkan close di atas 510 atau close di atas 516, boleh ambil posisi. Targetnya di berapa? Target terdekatnya di 540 dulu. Kalau dia berhasil close confirm di atas 540, ini masih ada potensi 5%. Kalau misalkan dia close di atasnya, kemungkinan besar dia akan lanjut. Nih, kayak seperti posisi ini. Ini kan ada target nih, dia tembus 1 tick aja, dia lanjut. Seperti itu, berarti dia sudah confirm breakout. Nah, bisa dilihat ya. Tembus, breakout, jalan. Koreksi, tembus lagi, jalan. Seperti itu. Jadi SIMP masih boleh diperhatikan. Jadi minggu depan saham-saham untuk sawit mungkin masih menarik. Nah, yang berikutnya ini Palm juga. Coba kita lihat monthly-nya. Wah, dia monthly-nya Palm ini sudah di atas ya. Apakah masih mungkin naik? Mungkin, karena secara monthly pun dia masih uptrend. Untuk weekly-nya udah pasti uptrend juga. Nah, weekly-nya ini dia rebound, berarti di minggu kemarin tuh dia rebound 11%. Nah, target secara weekly dia harus berhasil tembus 1175 untuk dia bisa lanjut naik. Weekly. Nah, ini untuk daily-nya berarti sama. Nah, apakah dia akan menjemput ke harga 1175? Ya, bisa aja. Karena kalau daily-nya ini udah dia masih uptrend ya, karena
posisi MA 100-nya, posisi MA 50-nya masih ada di atasnya MA 100. Jadi selama dia masih bergerak di atas 2 MA itu, kemungkinan dia masih bisa melanjutkan. Coba kita lihat dia close-nya kemarin di harga 895. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout high tertingginya kemarin 915, kemungkinan dia akan naik lagi nih. Ini juga salah satu Palm ini, dia punya karakteristik biasanya pagi dia udah dari pagi biasanya suka naik. Nah, cuman nanti di sesi 2-nya mesti hati-hati karena sering sekali nih tuh di sini sesi 2-nya dia suka ada guyuran, istilahnya suka ada guyur. Jadi kalau mau masuk saran saya pagi kalau untuk Palm ini. Tapi tetap ya, paginya itu misalkan mau ambil posisi di ya mungkin antara 9.15 9.30 lah. Kalau misalkan udah di jam 10 itu biasanya udah sangat tenang. Nah, kalau yang saham-saham yang punya karakteristik sesi 2 itu suka diguyur, nah itu mesti hati-hati. Nah, ini Palm salah satunya begitu. Di sesi 2-nya biasanya suka ada guyuran. Oke. Mungkin untuk saham di video ini untuk saham GZCO, LSIP, SSMS, ALI, BWPT, SNIP dan Palm mungkin segini dulu. Mungkin nanti saya akan upload beberapa video lagi untuk saham-saham yang lain. Mungkin saya akan cari dulu mana yang masih menarik untuk diperhatikan di perdagangan tanggal 23 sampai 27 Mei atau di minggu depan. Mungkin segitu dulu buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang, dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan juga video-video update setiap harinya setelah penutupan pasar di Bursa Efek Indonesia. Mungkin segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.